Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai semuanya, selamat datang di channel Sugesti Sukses 13. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 4, subtema yang ketiga, tepatnya pembelajaran kelima. Bagaimana? Kalian sudah siap? Yuk awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, perhatikan nih gambar Udin sedang menggambar sesuatu. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingatkah kalian langkah-langkah membuat gambar cerita? Ya, kita ingat lagi. Yang pertama adalah menentukan cerita yang akan digambar. Di sini Udin mengambil tema si pitung. Kemudian langkah yang kedua adalah mempelajari isi cerita si pitung. Udin rajin membaca buku yang berkaitan dengan cerita si pitung. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Kemudian langkah yang keempat adalah mempelajari alur cerita. Dan langkah yang terakhir adalah memulai menggambar sesuai alur cerita yang sudah dibuat. Tentu saja ya adik-adik, sebelum menggambar, kita harus menyiapkan berbagai bahan dan alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, kalian perhatikan hasil karya si Udin dalam membuat gambar cerita. Beginilah gambar cerita yang telah dibuat. Nah, adik-adik, ternyata Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya menjadi kuat. Nah, yuk kita bahas manfaat kemampuan bela diri. Yang pertama adalah manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik kalian. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Manfaat yang berikutnya adalah manfaat emosional. Bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu dapat diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Nah, manfaat yang berikutnya adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Nah, dari manfaat bela diri tadi, salah satunya adalah manfaat fisik. Kita selanjutnya akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Ya, kita akan belajar bagaimana alur penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah. Penyakit yang akan kita pelajari pertama adalah jantung koroner. Bagaimana alurnya? Awalnya arteri koroner mengeras dan menyempit karena plak. Kemudian menyebabkan aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan sulit. Dan
otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Pada akhirnya, timbul nyeri dada dan jika arteri tertutup total, maka terjadi serangan jantung. Penyakit yang berikutnya adalah wasir atau ambeien. Bagaimana alur jenis penyakit ini? Vena membawa darah rendah oksigen menuju jantung. Terlalu lama mengejan saat buang air besar. Dan terjadi pembengkakan vena di area anus yang mengakibatkan pembengkakan, nyeri, dan warna merah di sekitar anus. Penyakit yang berikutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Alur penyakit ini terjadi ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian orang yang mengalami hipertensi itu ternyata banyak makan makanan asin dan mengandung pemanis buatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kolesterol dalam darah meningkat, yang akhirnya menjadikan tekanan darah menjadi naik di atas 140/90. Penyakit yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Alur dari penyakit ini yaitu pembuluh arteri atau nadi membawa darah ke seluruh tubuh, kemudian disebabkan karena kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya dan mengakibatkan tekanan darah menjadi turun, tekanan darah di bawah 90/60. Penyakit yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah sklerosis. Sklerosis ditandai ketika pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh nadi. Kemudian terjadi pengerasan atau penebalan pembuluh nadi dan akhirnya mengakibatkan aliran darah menjadi terganggu. Nah, kalian bisa menemukan penyakit organ peredaran darah lainnya. Jangan lupa untuk mencatatnya dalam buku catatan kalian mengenai diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Penyakit-penyakit lainnya bisa kalian cari informasinya pada buku yang lain atau bisa juga kalian cari pada sumber internet. Nah, cukup sampai di sini ya kakak menemani kalian belajar. Semoga materi yang kakak sampaikan ini bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.